Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini kami akan membahas mengenai penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif adalah gangguan yang dikaitkan dengan peningkatan usia yang menyebabkan penurunan fungsi otak dan berhubungan dengan kemampuan atensi, konsentrasi, daya nalar, mengambil keputusan, serta kemampuan berpikir abstrak. Penurunan fungsi kognitif ini disebabkan oleh rusaknya sel saraf dan hubungan antara saraf pada otak. Populasi lanjut usia di Indonesia sebesar 23,4 juta, dan 1,2 juta diantaranya mengalami penurunan fungsi kognitif. Jumlah yang cukup besar ini patut menjadi perhatian kita. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko terjadinya penurunan fungsi kognitif. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, misalnya seperti usia di atas 50 tahun, riwayat keluarga dengan penurunan fungsi kognitif. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi, misalnya seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, selanjutnya ada obesitas, merokok, serta kencing manis atau yang kita kenal sebagai diabetes. Gejala dari penurunan kognitif meliputi seperti gangguan daya ingat, sering bertanya pertanyaan yang sama atau mengulang cerita yang sama, tidak dapat mengenali seseorang atau tempat, perubahan kepribadian atau perilaku, kesulitan merencanakan atau melaksanakan pekerjaan. Lalu, apakah penurunan kognitif ini bisa dicegah? Tentu saja bisa. Pertama, dengan modifikasi makanan dengan Mediterranean Diet. 10-20% energi harian dari protein, 25-35% energi harian dari lemak, 45-55% energi harian dari karbohidrat, 23-35 gram per hari serat, kurang dari 5 gram per hari garam. Selanjutnya, aktivitas fisik. Aktivitas fisik intensitas berat seperti misalnya berenang, jogging, dapat dilakukan 20 menit per hari, minimal 3 hari dalam 1 minggu. Lalu, aktivitas fisik intensitas sedang seperti membersihkan rumah, berkebun, bersepeda, dapat dilakukan 30 menit per hari, minimal 5 hari dalam 1 minggu. Aktivitas fisik intensitas ringan seperti berjalan juga dapat mencegah penurunan kognitif. Yang ketiga, dengan latihan kognitif, misalnya seperti mengisi teka-teki silang, bermain musik, dan menggunakan komputer. Yang keempat, kontak sosial. Berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau rekan kerja dapat mencegah penurunan kognitif. Yang kelima, manajemen stres yang baik. Apabila kita sedang mengalami stres, maka kita dapat mengatasi dengan meditasi, relaksasi, atau psikoterapi di dokter. Yang keenam, tidur cukup. Sebaiknya kita tidur 7-8 jam perharinya. Yang ketujuh, kendalikan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Pantau secara berkala tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan. Sekian video dari kami, terima kasih banyak telah menyaksikan.